Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia selalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tidak mampu untuk mendidik putri-putrinya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan putri bungsunya, sehingga putri sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan tak mau membantu ayahnya. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung dinamai Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju mereka pakai pun sama dengan nama mereka. Dengan begitu raja dapat mengenali mereka. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Pada suatu hari, sang raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" ucap sang raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," ucap Putri Nila. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," ucap Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal, tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang ayahnya. "Aku ingin ayah kembali dengan selamat." "Sungguh baik perkataanmu, nak. Tentu ayah akan kembali dengan selamat dan akan memberikan hadiah indah untukmu," ucap sang raja. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning merasa sangat sedih karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Lalu ia langsung mengambil sapu dan membersihkannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras. Dalam hati Putri Kuning ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa menuruti berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya mengganggu saja." "Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka kembali pulang. Ketika sang raja tiba di istana, 9 putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya batu kuning kesukaanmu?" "Tak apa-apa ayah, batu hijau pun cantik. Lihat serasi dengan bajuku." Keesokan harinya, "Wahai adikku, bagus benar kalungmu itu. Seharusnya aku yang memakainya karena aku adalah Putri Hijau. Ayah membelikannya padaku, bukan padamu." Putri Hijau menjadi marah dan ia segera pergi dan akan menghasut saudaranya yang lain. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik." Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. "Astaga, kita harus menguburnya," ucap Putri Hijau. Lalu mereka beramai-ramai mengubur Putri Kuning di taman istana. Sewaktu raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana Putri Kuning itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. "Hai para pengawal, cari dan temukanlah Putri Kuning." Tapi tak ada yang menemukan Putri Kuning. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, raja sangat sedih sekali. "Aku ini ayah yang terburuk. Biarlah putri-putriku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti," ucap sang ayah. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya ke tempat yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman istana. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama tanaman ini Bunga Kemuning.